Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, muatan pelajaran bahasa Indonesia, tema 1, subtema 1. Pertemuan yang lalu, kita mempelajari mengenai pengertian ide pokok dan fungsi ide pokok. Ketika itu, kita juga singgung tentang cara menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Nah, kali ini kita akan mendalami tentang bagaimana menentukan ide pokok dari bacaan. Nah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu agar anak-anak dapat menentukan ide pokok dari satu bacaan. Minggu lalu, anak-anak juga sudah belajar mengenai nama lain dari ide pokok. Ada beberapa nama lain dari ide pokok. Disebut juga gagasan utama, pikiran utama, pikiran pokok, gagasan pokok, pokok pikiran. Nah, ide pokok punya nama lain lebih dari satu. Supaya tidak bingung, anak-anak sebutin yang pertama saja, yaitu ide pokok. Kita coba untuk mengingat kembali tentang pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Di sini ada kata gagasan. Nah, gagasan itu sama dengan ide atau disebut juga pikiran. Sedangkan dasar adalah awal atau pertama. Ide pokok itu dapat kita temukan pada kalimat utama. Kalimat utama bisa dikembangkan. Pengembangan dari kalimat utama disebut kalimat pengembang. Lalu kalimat utama dan kalimat pengembang itu akan menjadi sebuah paragraf. Baik, kita sekarang akan melihat contoh dari sebuah ide pokok, yaitu kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Kalimat kesamaan organ gerak hewan dan manusia merupakan kalimat yang kita sebut sebagai ide pokok. Ide pokok dalam kalimat ini tercantum pada paragraf sebagai berikut. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Kalimat pertama yang berbunyi organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan sebagai ide pokok. Sedangkan alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif, serta kalimat kedua yang berbunyi, kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan, merupakan kalimat pengembang.
Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam pengembangan paragraf. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau gagasan inti yang dipergunakan untuk membentuk sebuah paragraf. Baik anak-anak, kita akan melihat kalimat utama pada suatu paragraf dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama, kalimat utama jika kita temukan di awal paragraf. Kita sebut dengan deduktif. Yang kedua, jika kita temukan di belakang atau akhir paragraf, disebut induktif. Dan yang ketiga, kalimat utama kita temukan di awal atau di belakang, disebut dengan paragraf campuran. Jadi, jika kita membaca pada suatu teks atau bacaan, kita mulai dengan paragraf pertama misalnya, maka paragraf tersebut akan kita temukan adanya kalimat utama. Kemudian, dari kalimat utama tersebut, kita bisa menentukan ide pokok. Baik anak-anak, kita akan belajar menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Berikut contoh paragraf. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Paragraf ini terdiri dari 3 kalimat. Kalimat pertama, tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Yang kedua, walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Dan yang ketiga atau terakhir, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat terakhir yang berbunyi tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Inilah merupakan kalimat utama, di mana di sini kita temukan ide pokok. Apa ide pokoknya? Yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Karena kalimat utama pada paragraf ini terletak di akhir, maka kita sebut paragraf ini sebagai paragraf induktif. Baik anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran tentang ide pokok, menemukan ide pokok pada suatu paragraf. Selanjutnya, anak-anak nanti mendalami tentang ide pokok dengan melakukan latihan, yaitu latihan dari buku tematik 5A penerbit Erlangga, halaman 29,
Lalu nanti pekerjaannya difoto dan dikumpulkan atau diserahkan kepada Pak Guru atau Bu Guru, wali kelasnya masing-masing. Selamat berlatih, tetap semangat. Terima kasih.